Shalom, selamat pagi, sidang jemaat Tuhan, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Mimbar Gemar, Gereja Sidang Jemaat Allah Peniel Surabaya dan juga Gereja Sidang Jemaat Allah Anugerah Cabang Kemendung. Puji Tuhan, pagi hari ini saya sungguh diberkati Tuhan luar biasa dalam pembacaan rutin kita, yaitu di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Lihat betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Haleluya. Firman Tuhan pagi hari ini begitu menguatkan kita semua bahwa ayat ini diawali dari statement yang luar biasa. Betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Jangan khawatir, jangan takut. Karena sesungguhnya kasih Bapa begitu besar. Telah dinyatakan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Pasti kita ingat Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Akan Bapak Ibu Saudara dan saya. Jangan meragukan, jangan menyangsikan, dan jangan lagi mempertanyakan betapa besarnya kasih Bapa kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Kasihnya tidak terukur, kasihnya tidak terhingga, kasihnya sebesar ketika Bapa rela menyerahkan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, untuk mati di kayu salib, menebus Bapak Ibu Saudara dan saya. Sebesar itulah kasih Bapa kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Oleh sebab itu, dalam situasi kondisi apapun, kita tidak boleh mempertanyakan atau meragukan atau menyangsikan tentang kasih Tuhan dalam hidup ini. Karena kebenarannya, kasih Allah Bapa begitu besar. Amin. Yang kedua, kasih Bapa yang besar ini juga diimplementasikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya melalui apa? Melalui status yang Bapa berikan kepada kita. Yaitu apa? Bahwa Bapak Ibu Saudara dan saya yang percaya kepada Yesus disebut anak-anak Allah. Haleluya. Yohanes pasal pertama ayat yang ke-12. Yohanes pasal pertama 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. Mengucap syukur bagi saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bapak Ibu Saudara dan saya memiliki status yang luar biasa. Kita adalah anak-anak Allah. Dan bukan sekedar pengakuan percaya semata, tetapi pengakuan kita diteguhkan juga oleh Roh Kudus yang memampukan kita berkata, ya Aba, ya Bapa. Dan oleh karenanya kita disebut anak-anak Allah. Roma pasal 8, saya bacakan ayat yang ke-15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah.
Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. 16. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Haleluya. Ini status yang luar biasa yang bagi saudara miliki. Bukan karena status sosial, ekonomi, kekayaan, jabatan secara dunia yang menjamin kita menjadi anak Allah. Tidak. Tapi karena iman percaya kita kepada Yesus, kemudian diteguhkan oleh kuasa Roh Kudus, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sekarang memiliki status yang baru sebagai anak-anak Allah. Haleluya. Mari dengan penuh sukacita, dengan penuh iman kita katakan, aku adalah anak-anak Allah. Aku berseru, ya Aba, ya Bapa. Tapi lebih daripada itu, implikasi sebagai anak-anak Allah artinya apa? Bapak, Ibu, Saudara, dan saya punya jaminan waris. Dan saya lanjutkan dalam Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Status sebagai anak ini adalah anugerah yang luar biasa, berkat yang luar biasa. Tetapi ingat, status sebagai anak juga memiliki jaminan bahwa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya berhak untuk menerima segenap janji Allah. Ini jaminan yang luar biasa. Bukan hanya janji Allah ketika kita di bumi ini, tetapi janji Allah, kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Haleluya. Haleluya. Tidak ada kata lain selain kita mengucap syukur dan berkata terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar, yang dinyatakan bagaimana kita sekarang memiliki status yang baru sebagai anak-anak Allah. Dan kita memiliki jaminan janji yang luar biasa. Bukan hanya di bumi ini, tapi janji yang pasti, yaitu menjadi ahli waris kerajaan Allah. Tapi ingat, Yohanes tadi, 1 Yohanes 3, juga mengingatkan kita tentang dua sisi, seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa kita tinggalkan. Status sebagai anak membawa implikasi, tanggung jawab, kehidupan sebagai anak-anak Bapa. Apa itu? Ayat yang ketiga. Sebab setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Haleluya. Anak-anak Allah, setelah mengalami kasih Allah yang begitu besar, begitu luar biasa dijelaskan di awal. Tetapi ingat, status sebagai anak juga membawa implikasi logis yang tidak bisa kita tolak. Dua sisi mata uang, sehingga kehidupan kita jadi berharga dan bernilai. Yaitu apa? Tanggung jawab kehidupan kita, hidup suci, hidup sesuai dengan tabiat karakter anak-anak Allah, yang kudus, yang suci, yang berkenan, karena Tuhan Yesus kita, Bapa kita, adalah suci dan kudus adanya. Ini tanggung jawab, ini panggilan kita untuk supaya kita sebagai anak sungguh-sungguh mencerminkan kehidupan kita, karakter kita, tabiat kita, tingkah laku kita, tutur kata kita seperti Bapa kita, seperti Juru Selamat kita, kudus, suci. Haleluya. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini memberkati kehidupan kita, untuk kita masuk terus dalam rencana Allah yang semakin besar, mengerti tentang rencana dan jaminan Tuhan, dan juga tanggung jawab kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah Bapa di sorga. Kita wajib menyatakan kesaksian hidup kita yang kudus, yang suci, karena Bapa yang memanggil kita juga kudus dan suci.
Kita harus berani tampil beda di tengah-tengah dunia yang penuh dosa. Kita harus berani tampil beda di tengah-tengah kehidupan yang penuh kejahatan, kecemaran, dan dosa. Kita harus berani tampil beda, kudus, suci, dan hidup tanpa bercela di hadapan Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Selamat beraktivitas. Dan jadilah saksi-saksi Kristus, anak-anak Allah yang senantiasa hidup kudus dan berkenan di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat berkat-Mu yang besar. Kasih-Mu yang besar. Yang telah mengangkat kami menjadi anak-anak Bapa. Siapa kami ini? Kami orang berdosa. Kami orang najis, tidak layak. Kami patutnya dihukum, dimurkai. Tapi oleh karena kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan, kami diangkat menjadi anak-anak Allah. Ketika kami percaya dan beriman Engkau Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami sekarang hidup sebagai anak. Kami juga mempunyai jaminan janji Allah yang luar biasa sebagai anak. Di dunia ini kami memiliki janji yang pasti. Bahkan lebih daripada semuanya itu, kami juga punya jaminan yang pasti dalam kekekalan. Ahli waris kerajaan Allah. Tapi kami sadar, berkat ini membawa tanggung jawab dalam hidup kami sebagai anak. Kami harus sungguh-sungguh menyatakan kehidupan kami suci, kudus, tak bercela. Menyatakan kesaksian kehidupan kami dengan benar kepada dunia ini. Gaya hidup kami, tingkah laku kami, tutur kata kami. Kami adalah anak-anak Allah. Harus kudus, harus suci, harus berkenan. Sehingga hal itu menjadi berkat bagi dunia ini. Orang-orang di sekitar kami melihat memang kami berbeda dengan dunia ini. Karena kami adalah anak-anak Allah. Berkati umat-Mu, berkati sidang jemaat-Mu, berkati kekasih-kekasih yang mendengar tayangan mimbar gemar ini. Jika kami semakin sungguh-sungguh hidup, komitmen, benar, kudus, suci sebagai anak-anak Bapa. Berkati aktivitas hari ini. Setiap apa yang kami kerjakan, setiap apa yang kami lakukan dalam pekerjaan bisnis usaha kami diberkati Tuhan, dilindungi, tutup bungkus oleh darah Yesus. Keluarga kami dijaga, dilindungi, anak-anak kami dijaga, dilindungi, usaha kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami senantiasa dalam damai sejahtera dan pimpinan kuasa Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu. Hamba mohon berkat Allah untuk segenap umat-Mu, segenap kekasih Tuhan yang mendengarkan dan meresponi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.